Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Wabil khusus para pengurus Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan. Wa jazakumullahu khairan atas apa yang telah dikhidmatkan di dalam menyiapkan kajian kita di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para pengurus sekalian. Para jamaah sekalian yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah, setiap niat, setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di masjid ini di dalam rangka thalabul ilmi. Kita memuji Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita dijadikan sebagai umat yang berilmu, melaksanakan sebuah amal bukan hanya karena pikiran pribadi, kesimpulan-kesimpulan pribadi, tetapi di atas pengetahuan yang menyamakan antara Muslim yang ada di barat, di timur, di utara, di selatan. Tidak akan mungkin ibadah-ibadah tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan menjadi sama kecuali di atas ilmu yang sama, di atas sumber yang sama, di atas akidah yang sama. Maka itulah yang membedakan kaum muslimin dengan yang lain-lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdialog kepada Adi bin Hatim, seorang sahabat yang berasal dari agama Nasrani, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka telah menjadikan ruhbanahum, para pemimpin mereka, para pendeta mereka, sebagai ilahun min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, kami tidak menyembah pendeta kami tidak sujud kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa atuhallilu ma halalahu wa tuharrimuna ma harramahu? Apakah kalian tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh pemimpin kalian? Apakah kalian tidak mengharamkan apa yang diharamkan pemimpin kalian? Maka Adi bin Hatim, kalau itu iya. Semua tata cara ibadah kami diatur oleh para pemimpin kami. Dan setiap tempat-tempat ibadah tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fatilka iyal ibadah. Maka itu pula lah yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Di mana ibadah dibangun berdasarkan persepsi masing-masing, cara masing-masing, yang membedakan antara satu dengan yang lain. Maka berbeda dengan kaum muslimin, di mana mereka
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul satu-satunya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui sumber-sumber inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kaum mukminin yang dirahmati Allah akan menghindarkan kezaliman-kezaliman. Akan menghindarkan hal-hal yang bersifat saling tinggi meninggi, saling merasa benar di antara kaum muslimin. Tetapi harus ada rujukan yang mengembalikan mereka, mizan, timbangan. Ya, semisal seseorang berbeda pendapat tentang barang yang dia beli. Yang satu mengatakan ini 1 kilo. Yang ini mengatakan enggak, ini cuma 8 on. Bagaimana mereka bisa menentukan siapa yang benar? Mereka bawa ketimbangan yang sudah disepakati. Ada timbangan 1 kilo, ada sisi satunya ditimbang. Apabila sama, berarti benar 1 kilo. Apabila kurang, ternyata batu timbangannya lebih berat, umpama, berarti kurang. Begitulah Islam. Islam memiliki timbangan-timbangan dari semua pembicaraan-pembicaraan, dari semua alasan-alasan. Apa timbangannya? Apa batu timbangannya? Yaitu Al-Quranul Karim wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwati azakumullah yang senantiasa kita sampaikan. Adapun pembicaraan kita tentang fikih, ikhwati azakumullah, al-fiqhu yaitu al-fahmu, yaitu terkadang-kadang di dalam melaksanakan syariat ini ada beberapa hal-hal yang mungkin mengurangi kita dari sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena keadaan, karena kondisi. Orang yang normal berbeda dengan orang yang ada sakit. Orang yang berada di daerah yang panas berbeda dengan orang yang berada di cuaca yang normal. Rasulullah SAW meminta untuk diundurkan waktu zuhur. Padahal waktu zuhur sudah dijelaskan secara syariat. Maka diundurkan waktu zuhur karena sangat panasnya terik. Kita di sini mungkin tidak merasakan panas yang sedemikian rupa yang digambarkan oleh Rasulullah. Innahu min qayhi jahannam. Itu dari semburan api neraka. Kita biasa di sini biasa normal. Tapi ketika kita pergi ke negeri-negeri yang lain, ya terutama di Timur Tengah, kita merasakan bagaimana panasnya itu luar biasa. Barulah kita paham, oh ternyata ada perbedaan-perbedaan di sini sehingga menyebabkan adanya sedikit perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Rahmatan minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan. Ini saja perbedaan-perbedaannya. Ada kendala-kendala, ada sesuatu yang menyebabkan hukum itu beralih. Karenanya pondasinya apa? Pondasinya apabila yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu kita bisa kerjakan secara normal, tidak ada gangguan, maka itulah yang kita ketahui. Dan disitulah letak ilmu. Bahwa agama yang kita lakukan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun kurang dari itu, lebih dari itu, banyak pengaruh-pengaruh yang ini dibahas secara fikih. Sehingga ketika kita melihat ada orang berbeda tata cara ibadahnya, tidak langsung dikatakan, oh itu salah, oh itu tidak benar. Mungkin ada ininya, mungkin ada itunya. Maka ini fikih namanya. Bagaimana seorang muslim itu melihat sesuatu itu dengan pandangan yang luas, ya, sehingga dia tidak menyebabkan seorang terkukung di dalam satu ibadah karena keadaan dia, karena kondisi dia. Maka biasa di dalam ilmu fikih ada disebut dengan hukmul asli
Hukum asalnya demikian. Hukum asal berarti yang pertama kali diletakkan, yang dicontohkan. Baru kemudian hukum kedua, hukum ketiga. Itu biasa di dalam hukum fikih. Tapi yang menjadi kekeliruan atau yang kurang pas apabila seseorang mengambil hukum cabang-cabang ini. Sebelum dia mencontoh Rasulullah SAW, dia mengambil pendapat-pendapat yang ringan-ringan, ya. Bukan karena keadaan, bukan karena kondisi-kondisi yang memungkinkan hukum tersebut turun kepada hukum kedua, hukum ketiga, dan seterusnya. Ya, alasannya hanya karena itulah yang banyak dilakukan orang. Itulah yang masyhur. Tidak demikian, ikhwati azakumullah. Ya, maka di sini perlu kita belajar. Karena kalau orang sudah mengambil hukum kedua, ketiga, keempat, maka bergeserlah din itu. Seakan-akan itulah yang menjadi bentuk ibadahnya. Padahal itu karena sebuah alasan, ini itu. Sebagai contoh, ikhwati azakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau berada di Arafah, beliau salat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Padahal Rasulullah SAW ketika berada di Arafah, beliau salat 2 rakaat, mengqasar. Utsman, Rasulullah adalah orang Madinah. Setelah mereka hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah. Kemudian ketika ke Arafah berarti apa? Safar. Jarak Mekah Madinah sekitar 400 sekian kilometer. Nah, ini jarak yang sangat jauh dan ini sudah safar. Ketika Utsman bin Affan di Arafah, beliau melaksanakan 4 rakaat. Padahal Rasulullah SAW melaksanakannya 2 rakaat. Maka dalam tanda kutip gemparlah para sahabat. Ini Utsman bin Affan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada riwayat Rasulullah SAW ketika beliau safar, kecuali beliau mengqasar salat, menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka kemudian Utsman bin Affan mentakwil, memberikan penjelasan kenapa beliau harus melakukan 4 rakaat. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku melakukan 4 rakaat ini karena sekarang banyak orang masuk Islam dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, itu berkumpul di musim haji yang mereka mungkin sesekali belajar Islam. Dan itu belajarnya dari para sahabat. Yang mereka belum pernah mendapatkan tata cara sholat. Lalu ini kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, belajar. Dan pada masa itu, ikhwati azakumullah, informasi tentang sesuatu tidak tersebar begitu mudah sebagaimana di zaman kita. Kajian seperti ini disyuting, direkam, sehingga orang dari penjuru dunia manapun bisa melihatnya. Sehingga walaupun dia tidak hadir di Masjid Al-Hikmah, mereka tahu. Tapi di zaman dahulu terbatas. Maka Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya aku melaksanakan sholat zuhur itu 2 rakaat, lalu orang-orang yang baru datang haji ini pulang ke kampungnya, dia akan paham, oh sholat zuhur itu 2 rakaat. Padahal ada maksud. Itu safar, perjalanan. Tapi yang dia lihat adalah praktek dari para sahabat. Oh ternyata sholat zuhur itu 2 rakaat. Pulanglah dia ke kampungnya. Apa yang terjadi? Mereka akan sholat 2 rakaat. Ya, karenanya supaya tidak ada kekeliruan seperti itu, beliau melaksanakannya secara hukum asalnya. Hukum asalnya sholat zuhur 4 rakaat. Ya, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang baru datang ini yang belum mengerti hukum-hukum cabang, hukum-hukum yang turunan-turunan dari hal tersebut, ya. Karena keadaan dan waktu yang terbatas pada saat itu. Nah ini ikhwati azakumullah yang disebut dengan fikih, ya. Maka kita belajar fikih ini untuk mengetahui keadaan-keadaan tersebut, ya, sehingga kita paham, mengerti, ya, sehingga tidaklah kita menjadi orang yang gampang
menyalahkan, gampang mensiasati din ini. Ya, jadi kita punya alasan, punya hujah yang kuat apabila kita melakukan ini, melakukan itu. Ya. Dan ini mempermudah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipersulit, karena dia mengerti kapan begini, kapan begini, kapan begitu. Dan Islam itu adalah agama yusrun, agama yang sangat mudah. Ya. Itu pentingnya kita belajar fikih Islam. Ya. Taib ikhwati azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam fikih sahih, fikih sunnah. Ini karena kita liburnya panjang, jadi saya nggak tahu batasan terakhir kita itu sampai mana ya. Tapi kita bahas saja di kesempatan ini masih berkaitan dengan masalah wudu. Itu di antara rukun wudu, fondasi wudu yang apabila ditinggalkan batal wudu adalah yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah at-tartibu, tertib. At-tartib artinya tidak boleh dibolak-balik, harus dari awal urutannya. Membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala, mencuci kaki, membasuh kaki. Itu urutannya. Bolehkah dibolak-balik? Cuci kaki dulu, kemudian baru muka, baru tangan, baru mengusap kepala terakhir umpamanya. Maka ijma' para ulama bahwa wudu itu harus tertib. Ya, harus tertib, harus berurutan sesuai dengan apa yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu, maka begitulah. Ya. Tidak boleh dibolak-balik. Wajibun fi asahi qaulil ulama, ya. Ini adalah wajib menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama, kecuali tertib yang merupakan juz, bahagian dari anggota-anggota wudu tersebut. Ya, seperti wajah. Apakah berkumur-kumur dulu baru kemudian beristinsak, atau beristinsak dulu atau berkumur-kumur dulu? Ini namanya bahagian. Nah, maka terkadang Rasulullah SAW ya mengusap telinga beliau belakangan, atau terkadang-kadang beliau berkumur-kumur belakangan. Maka ini tidaklah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah yang besar-besar dari anggota tubuh tersebut, wajah, tangan, kepala, kaki. Maka secara umum ini harus tertib, dan ini adalah mazhabul Imam Asy-Syafi'i wal Hanabila wa Abu Thawr wa Abu Ubaid wal Zahiriyah. Apa landasan mereka bahwa perkara wudu itu tidak boleh dibolak-balik? Maka yang pertama mereka mengatakan annallaha ta'ala qad dzakara fil ayah fara'idhal wudu mutarattibatan ma'a fadlir rijlaini anil yadaini an faslir rijlaini anil yadaini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan permasalahan wudu di dalam ayat Al-Quran secara berurut, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara membasuh kaki dengan membasuh tangan. Jadi kalau kita membaca ayat wudu, Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum." Lalu kemudian wa arjulakum. Jumhur ulama membacanya wa arjulakum. Sebahagian qiraah membacanya wa arjulikum. Yang pertama dengan memfathahkan lam, wa arjulakum, lakum. Yang kedua ada yang membacanya wa arjulikum. Apa sebab itu? Sebab menurut lughawiyah, menurut ilmu nahwu,
ilmu tata bahasa, sesuatu bacaan itu disamakan kepada yang lebih dekat. Kepada yang lebih dekat ketimbang yang lebih jauh. Ya. Maka ketika kita membaca faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aidiya, itu semuanya fathah, wa aidiyakum, dan cucilah tangan kalian. Kemudian berpindah kata kerjanya wamsahu, dan usaplah biruusikum, usaplah dengan kepala kalian. Yang tadi memakai kata kerja membasuh, ini berubah menjadi mengusap, dan ada huruf jar, biruusikum. Lalu setelah itu wa arju lakum. Apakah wa arju lakum ini disamakan dengan yang di atasnya? Wujuhakum wa aidiyakum, berarti wa arju lakum. Atau disamakan kepada yang dekatnya ini, wamsahu bi ru'usikum, berarti kita bacanya wa arjulikum, karena yang paling dekat. Maka para ulama mengatakan disamakan kepada yang jauh, yaitu wujuhakum wa aidiyakum. Kenapa? Karena hukumnya sama, yaitu dicuci. Muka dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci. Lalu kita berpikir, sebagian orang berpikir, kenapa nggak diurut saja yang cuci dulu baru nanti yang diusap belakangan, sehingga tidak ada kerancauan pemikiran. Kita membacanya ya misalnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini wamsahu bi ru'usikum. Itu kan jadi tidak terjadi simpang siur di dalam membaca wa arjulikum karena sudah berurut dari atas. Itu menunjukkan bahwa bahwa kaki memang disebutkan di akhir. Ya, kalau seandainya diurut tadi, cucilah wajahmu dan tanganmu sampai sikut dan kakimu sampai mata kaki, lalu usaplah kepalamu. Maka ini akan terjadi apa? Akan terjadi bolak-balik sehingga kaki naik ke atas setelah cuci tangan. Maka ketika Allah membuat ayat itu wa arjulakum, berarti memang mestinya kaki bagian akhir. Nah, ini menunjukkan dalil tertib. Ya, dalil tertib. Adanya susunan ayat itu menunjukkan ini dulu, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan seterusnya. Ya. Maka kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara ucapan wa aidiyakum dengan wa arjulakum dengan mengusap kepala, itu menunjukkan bahwa urutannya adalah membasuh muka, mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, lalu kemudian yang terakhir mencuci kaki. Sehingga ini tidak dibolak-balik. Sehingga apabila seseorang itu wudu dengan aturan atau membolak-balik urutan, maka para ulama mengatakan wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Karena tartib ini adalah rukun. Jadi rukun wudu. Kalau ada orang berwudu, nyuci wajah. Setelah nyuci wajah, nyuci kaki. Setelah nyuci kaki, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, terakhir tangan umpamanya, menyuci tangan. Maka tidak sah wudu tersebut. Ya. Ala as-sahih qaulil ulama, ya, merupakan pendapat yang paling sah di kalangan para ulama. Dalil yang kedua, apa alasan yang kedua harus tertib? Anna kullaman haka wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakahu murattaban wa fi'luhu mufassirun li kitabillah. Kata mereka, semua orang yang menceritakan tentang wudunya Rasulullah, meriwayatkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Ali bin Abi Thalib, baik itu Utsman bin Affan, maupun sahabat-sahabat yang lain yang menceritakan tentang wudunya Rasulullah, semuanya sama.
melihat bahwa Rasulullah memulai ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian itu, sesuai dengan urutan yang disebut di dalam ayat Al-Quran, maka jelaslah bahwa itu merupakan memberikan faidah bahwa itu urutan di mana Rasulullah SAW tidak menukar-nukarnya, ya, tidak merubah-rubahnya. Sementara fi'luhu, perbuatan Rasulullah SAW itu apa? Mufassirun li kitabillah, menjelaskan tentang maksud dari kitab Allah. Di perbuatan Rasulullah tafsir, menjadi tafsir dari Al-Quran Al-Karim, ya. Maka itulah yang harus dipahami, dan kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertugas, di antara tugas beliau adalah bayan ma fil Quran, menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Engkau wahai Muhammad menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Yang diturunkan kepada mereka adalah Al-Quran. Maka Rasulullah menjelaskan. Di antara bentuk penjelasan Rasulullah tidak mengatakan maksud ayat ini begini-begini. Tidak semuanya begitu. Tapi beliau langsung mempraktekkan. Ada ayat tentang wudu, lalu Rasulullah mempraktekannya. Oh, dilihatlah. Maka praktek Rasulullah inilah yang menjadi tafsir dari maksud ayat, sehingga dipahami bahwa itu adalah tartib, ya. Yang ketiga, dalil yang ketiga, lima ruwiyah, yaitu berdasarkan riwayat yang diriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattaban, bahwa Rasulullah SAW berwudu secara tertib. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza wudu'un, inilah yang disebut wudu. Seakan-akan Rasulullah, inilah yang disebut wudu. La yaqbalullahu as-salata illa bihi. Allah tidak akan terima salat-salat yang dilakukan kecuali dengan cara wudu seperti ini. Maka ini penegasan dari Rasulullah, tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah-rubah, ya. Walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Walaupun dhaif, tapi riwayat-riwayat yang lain yang begitu banyak menjadi syawahid, menjadi penguat maknanya. Dari sisi sanadnya dhaif, tapi dari sisi maknanya benar. Karena semua riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan Rasulullah ketika berwudu tertib, ya, tertib. Walaupun ada sebahagian dari pendapat para ulama mengatakan tertib itu mustahab, dianjurkan saja, walaysa biwajibin. Jadi sebahagian tidak memasukkan tertib ini ke dalam rukun, tapi wajib. Ada juga yang masukkan mustahab. Apa beda wajib dengan rukun? Kalau rukun berarti batal, wudunya tidak sah. Kalau wajib, wudunya sah tapi berdosa. Loh, kok bisa ada perkara sah tapi berdosa? Yaitu mereka memandang hakikat daripada berwudu adalah bersuci dengan membersihkan tempat-tempat yang disebut oleh Al-Quran. Seandainya orang bolak-balik, terjadi nggak wudu, Pak? Dia cuci wajahnya dulu, kemudian kakinya dia cuci, tangannya kemudian dia ngusap kepala. Sama nggak? Tercuci nggak semua wudu? Tempat wudu itu tercuci nggak? Tercuci, ya, sama saja. Mau berurut, mau nggak berurut. Maka mereka mengambil alasan bahwa yang dimaksud itu adalah terpenuhinya bahagian-bahagian itu. Ya, sehingga antara orang yang berurut dengan orang yang tidak berurut sama-sama apa? Terjadi wudunya, ya, terjadi wudu tersebut. Ya, sehingga mereka mengatakan berarti terpenuhi wudunya. Nah, kenapa berdosa? Karena mukhalafatul Rasul, menyelisihi Rasulullah SAW. Itu saja, ya, menyelisihi Rasulullah. Kenapa dia mustahab, cuma dianjurkan, tidak wajib? Ya karena tadi terpenuhi tujuannya. Kenapa yang tertib
dianggap lebih utama karena dia mengikuti Rasulullah. Ada nilai tambah dia mengikuti Rasulullah. Ini sebahagian pendapat. Ya, sehingga sebahagian mengatakan tartib tidak merupakan kewajiban. Ya. Alasan mereka yang pertama, hujjahnya, annal atfa fil ayat la yaqtadi tartib, bahwa hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain dihubungkan dengan waw, dengan huruf waw. Ya. Jadi ayatnya mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa, ya, dan. Kata waw itu tidak menunjukkan tertib. Semisal kita mengatakan dakhala Aliyun wa Umar al-masjida. Dakhala Aliyun wa Umar al-masjida. Ali dan Umar masuk masjid. Kalau kita tanya siapa yang duluan? Siapa yang nomor 2? Bisa jadi Ali lebih dahulu, bisa jadi Umar lebih dahulu. Itu waw. Beda kalau kita mengatakan kemudian. Atau dalam bahasa Arab, thumma. Dakhala Aliyun thumma Umar. Ini berarti apa? Tertib. Dakhala Aliyun thumma Umar. Masuklah Ali kemudian Umar. Oh, berarti dipastikan Ali lebih dahulu kemudian Umar belakang. Tapi kalau dakhala Aliyun wa Umar al-masjid, maka tidak bisa dipastikan apakah Ali lebih dahulu apa Umar lebih dahulu. Dan ayat Al-Quran itu menyebutkan waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dan tanganmu, dan usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu. Maka kata mereka, hubungan penyambungan ayat itu la yaqtadi at-tartib, tidak menyebabkan tartib. Kenapa demikian? Karena lughah, bahasa itu menjadi hujjah, menjadi dalil, ya, di dalam memahami. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Orang Arab ketika menggunakan waw itu mereka tidak mengatakan itu adalah tertib. Tidak mesti tertib, tidak mesti berurutan, ya, secara bahasa. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, ma ruya an Aliyin wa ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, annahuma, bahwa mereka berdua qala, berkata, ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berkata, saya enggak peduli dengan anggota mana saja yang saya mulai. Mau saya mulai dari kaki, mau saya mulai dari tangan, mau saya mulai dari kepala, enggak peduli. Ya. Maksudnya dalam bab wudu, ya, dalam bab wudu tadi. Ini dalil kedua, ya. Dan hadis ini, ya, yang diriwayatkan kepada Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wa Daruqutni. Wa sanaduhu dhaifun. Sanadnya dhaif, lemah. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah mauqufun, hadis mauquf, perbuatan dari Ali saja atau dari Ibnu Mas'ud saja, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga disebutkan oleh Imam Abu Ubaid di dalam masalah bab tahur, bersuci, dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Kalau sanadnya hasan berarti masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis ini intinya bisa dijadikan hujjah karena kelemahannya tidaklah lemah yang sangat, karena sebagian menaikkannya ke derajat hasan. Taib. Kemudian jumhur ulama menjawab apa yang disebutkan oleh orang yang mengatakan tidak wajib tartib ini, tidak wajib tartib tersebut. Naam, bahwa waw tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan tartib. Tetapi kalau kita melihat orang yang masuk tersebut, maka kita tahu mana yang pertama, mana yang kedua.
Ada orang berbahasa Ali dan Umar masuk masjid. Lalu ada yang tanya, siapa yang duluan? Ada yang lihat, oh saya yang lihat Ali yang duluan. Baru kemudian Umar. Maka jelaslah bahwa Ali duluan daripada Umar masuk ke dalam masjid. Ada yang melihat. Begitu pula ayat tadi memang layak tadi tertib. Tetapi ketika melihat Rasulullah SAW mengerjakannya dan tidak berubah-ubah perbuatan tersebut, ya tetap begitu dari awal, dari yang hari kedua, hari ketiga, ila hayati Rasulullah SAW sampai berakhirnya kehidupan Rasulullah, cara beliau berwudu berurutan, sebagaimana yang disebut di dalam ayat tersebut. Dan ditambah tadi dengan pemisahan antara tangan dengan kaki dalam masalah membasuh. Ya. Jadi kenapa nggak membasuh saja diurut dahulu kemudian mengusap? Ya karena di dalam wudu ada istilah membasuh dan ada istilah mengusap. Ya. Ini jawaban pertama. Adapun riwayat yang disebutkan tentang Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, maka yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad menjelaskan makna ucapan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud tersebut. Ya, sebagaimana yang dituturkan ini di dalam kitab Masail Ibni Abdillah. Jadi anaknya Imam Ahmad menjelaskan ucapan riwayat Imam Ahmad tersebut. Beliau mengatakan innama ya'ni al-yusra qabla al-yumna. Yaitu yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, dia tidak peduli mau yang dicuci itu tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Ya. Jadi ketika berwudu dia tangan kiri dulu dia basuh, baru tangan kanan, ini sah. Ya. Orang mengusap telinganya yang kiri dulu baru yang kanan. Nyuci kaki misalnya yang kanan atau yang kiri duluan, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan la ubali. Itu yang dimaksud, bukan tertibnya. Bukan susunan secara anggota tubuh tadi, tapi bahagian-bahagiannya. Ya, antara istinsak dulu atau berkumur-kumur dulu. Nah, ini yang tidaklah dipedulikan. Antara kanan dengan kiri. Ya. La ba'sa an yabda'a biyasari qabla yaminihi. Tidak mengapa dia memulai dengan kirinya sebelum dengan tangannya. Li'anna mahrajaha minal kitabi wahidun. Karena ayat yang dikeluarkan di situ satu. Jadi famsahu ya upaghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Al-Quran tidak mengatakan ya faghsilu aydiyakumul yumna thummal yusra. Tidak ada penjelasan tangan kiri kanan di situ. Ya. Maka ini yang dimaksud. Tetapi tertib anggota tubuh tetap ya dilakukan oleh para sahabat dan tidak ditemukan para sahabat membolak-balik hal tersebut. Ya. Walaupun tetap ya ketika kita berwudu mendahulukan yang kanan lebih utama. Ya. Tapi itu tidak membatalkan wudu tersebut apabila seseorang entah dia terlupa atau dia terburu-buru sehingga dia mencuci bagian kirinya dahulu sebelum kanannya, atau berbolak-balik cuci yang kanan baru yang kiri, cuci lagi yang kanan, sorong lagi yang kiri. Ini sebagian para ulama mengatakan sah, tetapi dia kehilangan fadilah. Kehilangan fadilah. Jadi kita tidak mengatakan wudunya tidak sah, tapi dia kehilangan keutamaan, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah kita sampaikan kaidahnya, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnahnya Rasulullah SAW itu tidak semuanya wajib. Artinya harus demikian. Para ulama fikih mengkajinya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram dari perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sering kita katakan, banyak orang nggak paham. Ketika kita mengatakan sunnah wajib, sunnah mustahab, sunnah
makruh, sunnah haram. Ya. Didatangkanlah video anak-anak yang belum pernah belajar fikih. Dia bilang sudahnya sunnah, wajib pula. Padahal sunnah itu lawannya wajib. Nah, ini tidak mengerti, ini dua istilah. Sunnah yang dimaksud adalah perbuatan Rasulullah. Lalu hukumnya apa? Ditetapkanlah hukum. Perbuatan Rasulullah ini wajib. Perbuatan Rasulullah ini sunnah. Ya. Begitu pula ketika membahas masalah wudu. Perbuatan Rasulullah SAW mendahulukan kanan itu apakah wajib? Apakah sunnah? Maka ini yang dibahas. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun wudu adalah al-muwalah. Al-muwalah yaitu continue, tidak dipisahkan oleh waktu yang lama. Habis membasuh wajah, tiba-tiba berdering handphone. Wah, ini sayang nih kalau nggak diangkat, apalagi dilihat, oh bosnya atau customernya, oh mungkin bakal dapat order nih. Kalau nanti takut terlewat, dibukalah HP, bicara 1/4 jam, setengah jam, selesai, tutup. Oh tadi saya wudhu sampai mana? Oh sampai muka. Lanjut langsung ke tangan, langsung mengusap kepala. Apa harus dia mulai lagi dari awal? Ya, ini disebut dengan mualah. Mayoritas para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, tentang wujubul mualah. Bahkan di antara mereka memasukkannya kepada rukun. Ya. Rukun. Wajib berlangsung continue. Tidak dipisahkan dalam waktu yang lama. Sehingga mereka mendefinisikan yang disebut dengan mualah itu apa? Wahiyal mutaba'atu baina a'dha'il wudu' bil ghusli bihaitsu la yajibu al-adhu qabla ghasli ma yalihi biz zamanil mu'tadil. Yaitu mutabah, mengikuti anggota wudu dengan anggota berikutnya. Fil ghusli, di dalam mencuci, membasuh, di mana anggota wudu itu belum kering. Wajah masih basah, lanjut kepada tangan. Sehingga kalau wudu kemudian muka yang dicuci tadi setelah menerima handphone, tiba-tiba kering nih muka. Ya, sudah tidak ada lagi tetesan-tetesan air. Apakah langsung lanjut ke tangan? Maka ini yang disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa wajib mualah. Wa kadzalika Malikun, begitu pula Imam Malik. Illa annahu farraqa, kecuali Imam Malik memisahkan, membedakan baina man ta'ammadat tafriq wa bainal ma'dzur. Imam Malik mengatakan berbeda antara orang yang sengaja dengan orang yang ada uzur. Ya. Jadi kalau dia memisahkan anggota wudu tadi ketika berwudu, nyuci muka, ya tiba-tiba umpama motornya ditarik orang, diambil orang, dia lagi wudu, dia yang lihat. Oh, akhirnya dia kejarlah orang yang mengambil motornya tersebut. Atau dia berwudu, tiba-tiba mati kerannya, airnya habis. Kalau dia ke belakang dulu, ngidupin listrik dulu dan sebagainya, betulin ini dulu, baru keluar ngucur lagi air. Ini namanya ma'adzur, nggak sengaja atau tidak bisa dihindarkan. Dengan orang yang sengaja tadi, sengaja dia ngambil HP-nya, dia terima dulu, ngobrol dulu, ya, baru nyuci muka, ada teman lama ketemu, ngobrol dulu. Ini namanya apa? Ta'ammad, bersengaja. Maka kalau yang sengaja tidak boleh. Dan ini ikhwati jazakumullah, berdasarkan riwayat yang disampaikan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawadda, ada seorang laki-laki yang sedang berwudu, fataraka mawdi'a dhufurin min qadamaihi ala qadamaihi, lalu dia meninggalkan sedikit di kakinya belum basah, ya, kering,
Jadi karena wudunya buru-buru, ada bagian dari kakinya yang belum terbasahkan. Lalu kemudian fa'abasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melihat, oh ini ada di kaki dia yang belum basah di wudu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji fa ahsin wudu'aka. Balik lagi kamu, perbaiki wudu'mu. Padahal yang belum basah apa? Kakinya saja. Jadi dia ini sudah berwudu, sudah mau sholat. Lalu dilihat oleh Rasulullah, ada yang belum basah nih di sebahagian kaki itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia mengulangi wudu lagi dari awal. Berarti apa? Berarti membasuh anggota wudu tidak bisa dipisah, harus berlangsung terus. Kalau terpisahkan harus dimulai lagi dari awal. Itu maksudnya. Kalau seandainya mualah tidak wajib, dia tinggal nyuci kakinya saja. Ya, karena kakinya yang belum terbasah secara sempurna. Tapi karena dia sudah menjeda, ya, dia sudah menjeda wudunya tadi, maka Rasulullah mengatakan irji fa ahsin wudu'aka. Ya, ulangi lagi fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu'mu. Faraja'a thumma shalla. Kemudian dia balik lagi, maksudnya balik lagi wudu dari awal, thumma shalla, kemudian dia salat. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atan qadra dirham lam yusibha ma. Hampir sama dengan hadis Umar ibn Khattab. Jadi para sahabat melihat ada seseorang yang berwudu dan di sebahagian kakinya ada bahagian yang belum terkena air, kira-kira seukuran uang dirham, uang koin. Ya. Seukuran uang koin tidak terbasahkan. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salata. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia mengulangi wudunya dan salatnya. Artinya dia sudah salat. Sudah salat berarti terjeda itu wudu. Jadi bukan pas ketika wudu tersisa lalu mau jalan dilihat, tidak. Tapi dia sudah wudu, kemudian dia sudah salat. Lalu ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, tadi saya melihat kaki dia itu belum basah sempurna ya Rasul. Ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang itu apa? Mengulangi wudunya dari awal. Ya. Jadi tidak lagi hanya mencuci kakinya saja lalu kemudian salat. Ya. Maka harus diulang dari awal. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i fil jadid, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di dalam mazhab beliau yang jadid, ya, annal mualah laisa wajibah, bahwa terus menerus tidak dipisah kalau berwudu ini enggak wajib, tapi boleh, ya, boleh dan mustahab, ya. Dan itu berdasarkan riwayat Nafi anna Ibnu Umar, bahwa Abdullah bin Umar tawadda'a, berwudu fi suqi, di pasar. Faghasala wajhahu, kemudian beliau mencuci wajah beliau, wa yadaihi, dan kedua tangan beliau, wa masaha ra'sahu, dan kemudian beliau mengusap kepala beliau. Dia sedang berwudu, sudah mencuci muka, sudah mencuci tangan, sudah mengusap kepala, tiba-tiba beliau tsumma du'iya ila janazatin, kemudian dipanggil untuk mensolatkan jenazah. Mau ada solat jenazah. Apa yang terjadi? Maka pada halal masjid, maka buru-buru beliau masuk masjid supaya enggak ketinggalan solat ini. Tsumma mashala khuffaihi wa shalla, baru kemudian beliau ketika sudah masuk masjid baru beliau mengusap kaki beliau. Jadi mengusap kakinya agak telat, dan itu di pasar. Antara pasar dengan masjid lumayan jauh. Karena beliau khawatir nanti kalau harus nyuci kaki sampai ke masjid, salat jenazahnya sudah lewat. Karena para sahabat itu ngejar pahala. Jadi kalau sudah ada umuman salat jenazah, itu rugi kalau nggak diikutin. Makanya kalau kita haji umrah, biasanya setelah sholat wajib diumumkan sholat
jenazah. Itu orang ramai melakukannya karena pahalanya sangat besar. Ya seperti satu qirat. Satu qirat itu mislu jabal Uhud. Ya seperti gunung Uhud pahalanya itu. Ya maka Abdullah bin Umar ketika berwudu, beliau mendengar kaki belum sempat dicuci atau diusap karena dia pakai khuf. Jadi beliau langsung jalan dari pasar menuju ke masjid. Ya, sampai di masjid dilihat masih belum mulai. Maka beliau mengusap kaki beliau di masjid. Ya. Berarti di sini telah terjadi pemisah antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Kemudian sebahagian para ulama menyebutkan hadis yang tadi 1 dirham itu disebut dha'afu, mereka mendhaifkan hadis tersebutnya. Wallahu alam, yang jelas di sini jazakumullah, sebagaimana kita sebut tadi, pendapat Al-Imam Malik benar di sini. Bahwa apabila dia bersengaja untuk memisah wudu tersebut, baru ini wudunya tidak sah, dia harus ulang dari awal. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya pemisahan tersebut dan pemisahan itu tidaklah ekstrim, ya, masih memungkinkan, maka dia boleh melanjutkan anggota wudu tersebut. Jadi pendapat Imam Malik di dalam masalah ini mengumpulkan antara dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka Imam Malik membedakannya, orang yang sengaja dengan orang yang memang karena ada uzur. Dalil hadis Abdullah bin Umar tadi adalah uzur. Dia khawatir tentang kehilangan pahala, dan itu uzur yang paling tinggi, ya, paling tinggi, kehilangan pahala salat jenazah. Maka beliau terburu-buru untuk mengambil pahala tersebut. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Rabbmu, ibadah kepada Allah. Inilah ikhwati jazakumullah pembahasan kita di kesempatan hari ini yang kita bisa sampaikan, sehingga selesailah pembahasan tentang rukun dan kewajiban wudu. Ya. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskur, silakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya dua, Ustaz. Apakah setiap hukum kita boleh mengambil hukum dengan setiap hukumnya mungkin jumhur aja. Jadi kita mengambil pendapat masuk ke jumhurnya saja dan kita pilih sebagai istilah kita. Dan yang kedua, apakah setiap hukum jumhur itu bisa dikembalikan ke hukum asalnya? Kalau dia kembali ke asal. Ya, barakallahu fiik. Jumhur artinya mayoritas. Jumhur itu tidak satu, berarti 2, 3, 4 dari pendapat para ulama. Itu disebut jumhur, mayoritas. Apakah pendapat mayoritas ini lebih unggul dari pendapat 1-2 orang? Maka secara umum memang pendapat jumhur itu lebih unggul, karena otak satu orang dibandingkan dengan otak berbagai macam orang, apalagi mereka yang berempat bersepakat, yang satu tidak. Maka jumhur tentu lebih kuat itu secara angka matematik atau secara umum. Tetapi tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Bisa jadi jumhur tidak mendapatkan informasi yang didapatkan satu orang. Ya, sehingga informasi yang didapatkan satu orang ini bisa jadi lebih kuat daripada pendapat jumhur tersebut. Ya, karenanya tetap kita berupaya untuk melihat adillah, ya, dalil-dalil yang digunakan oleh semua para ulama yang menyebutkan tersebut, baik jumhur maupun pendapat 1-2 orang. Ya, bisa jadi dia mendapatkan informasi yang tersembunyi yang tidak didapatkan oleh banyak orang tersebut. Ya. Kalau dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, yang ini yang dipahami oleh jumhur, kemudian ini yang dipahami oleh 1-2 orang, maka wallahu alam jumhur lebih
layak untuk kita ikuti. Karenanya para masyayikh kita menasihatkan fa'alaikum bil jumhur. Maka hendaklah kalian mengikuti jumhur, ya, karena kesepakatan 1, 2, 3, 4 orang itu lebih baik daripada kesepakatan satu atau pemahaman satu orang, ya, wallahu a'lam. Apalagi mereka setingkat di dalam kapasitas ilmu, ya, seperti a'immah al-arba'ah, imam-imam yang 4 itu kualitas mereka adalah sebanding, yaitu yang disebut di dalam ilmu fikih sebagai mujtahid mutlak, ya, mujtahid mutlak, dan telah terpenuhi syarat-syarat mereka di dalam perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Nggak itu boleh tuh. Jadi bermanfaat. Ini sebuah bermanfaat. Tidak. Jadi hukum asal itu adalah yang dibangun pertama kali. Lalu kemudian karena alasan-alasan itu namanya hukum yang cabang atau hukum berikutnya. Hukum asalnya wajib, ya. Baru kemudian menjadi sunnah, menjadi ini, menjadi haram kadang-kadang karena ada alasan. Dan itu muncul pendapat lagi. Jumhur mengatakan ini menjadi hukumnya begini. 1, 2 orang mengatakan begini. Jadi itu ada pendapat jumhur di asal, ada pendapat jumhur di bagian-bagian tertentu tadi. Jadi demikian, Allah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau dalam keadaan safar jalan jauh gitu, soalnya boleh di jamaah kosong. Ya. Artinya jauhnya ragu-ragu untuk padahal kan masih banyak sudah mengembangkan gitu. Terus kalau dulu kan Rasulullah itu kan karena untuk ilmu atau mencari ilmu, kalau kita dalam bekerja gitu, cari uang gitu di luar kota, apa hukumnya bagaimana ya Ustaz? Kalau kayak gitu, Ya, barakallahu fiik. Keraguan itu muncul karena ilmu yang kurang. Ya. Kesulitan dalam beragama itu diantaranya karena ilmu yang tidak kita miliki. Ya, sehingga orang menjadi berat terhadap perbuatan-perbuatan syariat. Karenanya kalau sudah datang ilmu kepada kita, hilangkan keraguan. Ya. Ketika kita mendapatkan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan safar, beliau mengqashar salat, maka itu ilmu yang kokoh. Maka kita tidak perlu lagi masa ragu. Masjidnya banyak. Alasan bukan karena masjid banyak. Karena masjid itu, ikhwati azakumullah, tanah pun menjadi masjid. Ya. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang safar dengan 1, 2, 3, 4 para sahabat. Ya. Dan tanah dimanapun menjadi masjid. Kalau sekarang dibuat ruangan-ruangannya, dibuat bangunannya, itu sama saja. Ya, sehingga tidak menjadi alasan bagi kita untuk merasa berat. Ya, karena alasan safar yaitu kelelahan. Itu terjadi tidak bagi orang menuntut ilmu atau orang yang safarnya untuk bekerja. Sama nggak bentuknya? Sama. Ya, bahkan sebagian para ulama safar mubah, kecuali mereka khilaf terhadap safar haram. Safar haram. Pingin ke Thailand umpamanya, ke Pattaya untuk bisa menyaksikan yang aneh-aneh itulah ya. Pingin berbuat maksiat. Ya, kalau di negeri sendiri takut ketemu teman. Nah, pergilah dia ke tempat jauh untuk bermaksiat. Apakah boleh dia mengqashar salat? Para ulama jumhur mengatakan tidak boleh. Bahkan dia disuruh untuk menyempurnakannya. Untuk apa? Supaya dalam penyempurnaan itu niat dia terhalangkan. Kalau dia semakin dikurangi salatnya, semakin menggebu dia ke maksiatnya. Makanya disempurnakan, dia suruh menyempurnakan. Itu satu. Yang kedua, dibuat dia sulit, ditambahkan berat dia perjalanan itu supaya nggak jadi. Ya, bukan semakin dipermudah perjalanannya, tetapi perjalanan menuntut ilmu, bekerja itu sama posisinya. Wajib. Ya.
Kemudian perjalanan mubah, ya orang-orang bertamasya, melihat keindahan alam dan sebagainya. Ini pun dibolehkan ya. Adapun kemaksiatan maka yang utama adalah tidak dibolehkan dia mengqasar salat. Bahkan dia disuruh menyempurnakan salat tersebutnya. Jadi demikian. Kalau sudah ada nasnya, sudah ada ilmunya, maka hilangkan keraguan. Ya. Demikian ya. Wallahu a'lam. Nah. Kalau proses wudhu itu namanya ibadah. Bagaimana kalau kami wudhu diajak bicara, apakah itu wudhunya sah? Terima kasih. Ya, berwudu sambil berbicara tidak membatalkan wudu, tidak ada masalah. Jadi disebutkan di dalam beberapa riwayat, para sahabat berbincang ketika mereka sedang berwudu ya. Maka ini tidak membatalkan wudu ya. Berbeda dengan sholat. Ya. Kalau sholat berbicara batal sholatnya. Kalau wudu tidaklah demikian ya. Apalagi kalau ada kepentingan-kepentingan di dalam berbicara tersebut. Seperti mengajarkan, ya, seperti menjawab pertanyaan yang penting, ya, nggak bisa ditunda-tunda. Lagi wudhu, ditanya sama anaknya, misalnya kunci di mana Pak? Ya, kalau nunggu selesai wudhu, bisa jadi telat berangkat sekolahnya dan segala macam. Ya, dia jawab sambil wudhu, maka tidak ada masalahnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Maaf, actually, orang dari tempat dari Indonesia or cuma belum tuh. Ya. Tapi duta ada kelompok yang suka menyerah ada kelompok lain. Padahal kan kita tahu tentang juga apa kelompok ini menyalahkan diri mengikuti sumber yang beda atau kayak gimana kita tapi Ya, barakallahu fiik. Ilmu itu disampaikan berdasarkan apa yang dia pahami. Ya. Ketika kita mengadakan kajian di sini, maka seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru menyampaikan apa yang dia pahami dan dia i'tiqadkan. Dia membaca hadis, dia membaca pendapat-pendapat para ulama dan dia merojihkan pendapat tersebut. Tidak mungkin dia kemudian mengajarkan pendapat orang lain. Karena ini yang berada di jumhur, mayoritas orang di sini misalnya. Orang di sini memahami begini. Tapi dia membaca ilmunya bahwa ini tidak pas menurut muallim tersebut. Mengajar tersebut. Maka dia mengajarkannya. Maka hak dia di situ. Ya, dia tidak bisa dituntut, kenapa engkau tidak mengajarkan begini, begitu. Sebagaimana kita. Maka jangan dituntut seorang guru, seorang muallim menyesuaikan dengan keadaan wilayah. Ustaz di sini penduduk kita begini-begini. Nanti kalau nyampaikan begini-begini. Enggak bisa begitu. Ya. Sehingga bisa jadi apa yang disampaikan oleh seorang muallim ini disalahkan oleh muallim yang lain. Maka itu tidak masalah. Kalau berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Karena bisa jadi ijtihadnya di sini benar. Ya, menurut dia begini, ijtihad di sana menurut di sana benar. Ya. Maka bisa jadi dia disalahkan oleh yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang lumrah. Ya. Tetapi kalau perkara tersebut muttafaqun alaih, ijma', kemudian kita menyalahkan, maka wajib disalahkan. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Ente menyalah-nyalahkan. Maka kita katakan perkara ini mutlak salah. Ada orang umpama bekerja sebagai, mohon maaf, prostitusi.
Kan itu disebut apa? Apa namanya? Pekerja seks komersial, pekerja, ya. Atau yang beginilah. Di kita, di sebahagian tempat, riba itu dianggap legal. Riba itu dianggap legal. Secara syariat itu haram. Bahkan dosanya seperti apa? Dikatakan riba itu 72 pintu. Yang paling ringan seperti orang menzinai ibu kandungnya. Jadi berat masalahnya. Tapi ketika lembaga-lembaga tertentu yang melaksanakannya dianggap sah oleh hukum positif kita. Apakah kemudian dengan hukum positif itu kita mengatakan ini menjadi halal? Atau kita tidak menyalahkannya? Maka tidak mungkin, ya. Jadi ketika orang menyalahkan sesuatu yang muttafaq, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau orang menyalahkan karena perkara yang berbeda pendapat di kalangan para ulama, maka dia menyalahkan berdasarkan pendapat dia, itu boleh, ya. Tetapi dia tidak bisa menyalahkan dalam pendapat orang tersebut. Jadi dia tidak boleh melaksanakannya. Seumpama begini, ada orang mengatakan kunut subuh itu bid'ah karena dia mengambil sebagian pendapat para ulama. Maka dia tidak boleh berkunut dimanapun dia berada. Mau imamnya di sini kunut, kemudian dia otomatis tidak kunut. Kenapa? Karena dia berpendapat kunut itu bid'ah. Mungkinkah bid'ah dilaksanakan sekali-sekali? Sekali-sekali bid'ah nih. Enggak. Dia berpendapat kunut itu bid'ah. Bagi dia. Bagi orang lain yang melaksanakan itu, dia tidak bisa mengatakan bahwa orang ini melaksanakan bid'ah. Ya, karena ini pendapat khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi bagi dia, haram dia melakukannya. Mau dia sendiri berada menjadi imam misalnya. Oh, Anda jadi imam, sekarang berada di wilayah yang biasa kunut. Sekalilah kunut. Gak bisa. Karena apa? Karena pendapatnya bid'ah. Kalau pendapatnya bid'ah berarti apa? Perbuatan haram. Gak boleh sekali-sekali dilakukan perbuatan haram. Dia komitmen di situ. Dan dia benar. Dan dia tidak bisa disalahkan. Ya. Tidak bisa disesatkan. Ya karena apa? Karena ini pendapat khilafiyah. Jadi demikian. Jadi apabila salah menyalahkan ini dalam koridor ilmu, ada alasannya, ada hujahnya, maka tidak masalah. Ya. Dan dia tidak paksakan kesalahan itu. Dia memberikan kesalahan itu kepada dirinya. Kalau saya melakukan itu salah. Karena menurut pemahaman saya begini-begini, dalilnya begini-begini. Maka tidak dipaksakan. Ya. Nah, inilah ikhwati azakumullah. Cuman orang kadang-kadang salah paham. Ya, ketika ada ustadz menjelaskan sebuah hukum dan itu adalah keyakinan dia langsung didiskreditkan dan disalahkan. Padahal itu pendapat dia. Apa yang dia pahami berdasarkan ilmu dia, berdasarkan pembahasan dia. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika seorang mengatakan salah, itu salah menurut pendapat dia. Kecuali itu yang muttafaq, yang disepakati. Berarti itu kesalahan menurut semua kaum muslimin. Ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Nah. Tapi saya rasa cukup apa yang kita bahas. Ada yang terakhir ya, Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa harus dulu. Apa ini jadi itu Ya. pasamin fikha itu. Ya, barakallahu fiik. Itu tadi yang kita sebut bahwa pendapat Imam Malik bisa diterapkan di sini, bahwa ini adalah perkara yang ma'zur, yang diberikan uzur. Jadi bukan karena kesengajaan kita ingin melambat-lambatkan wudu ya, tapi karena airnya mati umpamanya. Sehingga kita melanjutkan sisa wudu yang belum tercuci tersebut ya. Karena sesungguhnya
menghemat penggunaan air di dalam aktivitas wudu, mandi itu lebih afdal. Dan apabila kita mengulangi, tentunya di situ penggunaan air juga lebih banyak ya. Demikian wallahu a'lam. Jadi karena dia ma'zur, dia ada uzurnya di perkara tersebutnya. Wallahu a'lam. Nah. Taib naqtatim bi hadzal qadar. Kita cukupkan dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari sisi Allah. Apa yang keliru dan salah karena minimnya apa yang saya dapatkan dari pengetahuan tersebut. Maka teruslah kita belajar dan mempelajari pendapat-pendapat para ulama. Apabila ada yang lebih unggul dari sisi dalil dan lebih benar, maka ikutilah pendapat tersebut. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.